Halo, perkenalkan nama aku Sri Devi Siboro, NIM 03033156. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang Good Corporate Governance. Happy watching! Jangan lupa tonton sampai akhir ya. Apa sih yang dimaksud dengan Good Corporate Governance itu? Good Corporate Governance diartikan sebagai sistem dan suatu struktur. Jika diartikan sebagai sistem, Good Corporate Governance merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang baik dan efektif dengan menerapkan kebijakan dan praktik yang strategis. Good Corporate Governance membantu membangun lingkungan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan bisnis sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor, masyarakat, maupun pemerintah. Jika diartikan sebagai struktur, Good Corporate Governance memberikan kejelasan fungsi, hak kewajiban, dan tanggung jawab antara pihak yang berkepentingan atas suatu perusahaan, mencakup proses kontrol internal dan eksternal yang efektif serta menciptakan keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal. Untuk memahami Good Corporate Governance, maka perlu kita mengetahui tiga faktor utama dalam suatu mekanisme kerja yang diakui oleh para pihak. Yang pertama diantaranya adalah peran pemerintah, di mana pemerintah harus mampu menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi terselenggaranya berbagai kegiatan ekonomi, politik, budaya, keamanan, maupun peraturan. Yang kedua ada sektor swasta berperan di bidang pengembangan kegiatan perekonomian yang mampu memberi peluang masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik sehingga kesejahteraan meningkat. Ketiga yaitu peran masyarakat, di mana masyarakat dituntut untuk mampu mengisi peluang yang tercipta di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik, serta melakukan pemantauan terhadap mekanisme Good Corporate Governance tersebut. Selanjutnya kita akan bahas mengenai ruang lingkup GCG. Ruang lingkup GCG dapat digambarkan pada gambar yang tertera ini, yang dimana warna biru menandakan cakupan corporate governance dalam arti luas, yang dimana mencakup kerangka kerja yang mengatur cara perusahaan dijalankan dan diawasi, termasuk hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam operasi perusahaan. Dalam arti, corporate governance melibatkan prinsip-prinsip, norma-norma, dan praktik-praktik yang dirancang untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan dengan cara yang etis, transparan, dan akuntabel. Beberapa elemen dan dimensi yang tercakup dalam corporate governance secara menyeluruh bisa kita lihat ada stakeholder management, sustainability, dan corporate social responsibility atau CSR, keberlanjutan dan strategi jangka panjang, strategic decision making, culture and ethics, internal control and risk management, financial reporting and accountability, legal and regulatory compliance, diversity and inclusion, innovation and technology governance. Selanjutnya, cakupan corporate governance dalam arti sempit bisa ditunjukkan di warna kuning, bisa dilihat, di mana corporate governance dalam arti sempit merujuk pada kerangka kerja yang mengatur dan mengelola hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Fokus utama pada hubungan antara pemegang saham, dewan direksi, dan manajemen eksekutif. Aspek-aspek utama dalam corporate governance dalam arti luas diantaranya ada dewan direksi, pemegang saham, manajemen eksekutif, transparansi dan pengungkapan, etika bisnis, dan akuntabilitas. Selanjutnya ada manajemen korporasi yang ditandai warna hijau, bisa dilihat di mana manajemen korporasi adalah yang mengelola perusahaan, sehingga ketika yang mengelola perusahaan ini mengambil suatu keputusan, dewan komisaris tadi terlibat dalam pengawasan dan pengelolaan suatu keputusan yang diambil dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat penerapan Good Corporate Governance. Perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik tentunya akan menambah keuntungan perusahaan itu sendiri, di mana tata kelola perusahaan yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan tersebut. Beberapa manfaat yang didapat perusahaan ketika menerapkan suatu tata kelola perusahaan yang baik diantaranya, satu, memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun
asing, di mana perusahaan tersebut akan lebih mudah mendapat investor untuk menanamkan modal dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, mendapatkan cost of capital yang lebih murah dengan penerapan good corporate governance. Selanjutnya, memberikan dasar keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan itu sendiri, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholder dan shareholder terhadap perusahaan. Kemudian mempengaruhi harga saham secara positif. Kemudian melindungi direksi, komisaris, dalam pengawas dari tuntutan hukum, dan melindungi dari intervensi politik, politis, serta usaha-usaha campur tangan di luar mekanisme korporasi. Kemudian prinsip good corporate governance. Secara umum ada 5 prinsip utama yang menjadi asas penerapan good corporate governance. Yang pertama yaitu transparansi, di mana transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dalam mengungkapkan informasi, material, dan relevan mengenai perusahaan. Pengungkapan informasi dilakukan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan, serta mudah diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya. Selanjutnya yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merujuk kepada suatu kewajiban seseorang atau satuan kerja perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh perusahaan kepadanya. Selanjutnya ada kemandirian. Kemandirian di sini merupakan suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dan yang terakhir ada kewajaran. Kewajaran yang dimaksud yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan atau stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip kewajaran mengharuskan adanya perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak pemegang saham dan stakeholder. Selanjutnya, struktur dan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Struktur tata kelola perusahaan yang baik pada suatu perusahaan umumnya terdiri dari rapat umum pemegang saham atau RPS yang merupakan organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar. Yang kedua, direksi. Direksi adalah merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang ketiga yaitu dewan komisaris yang merupakan organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Mekanisme good corporate governance kebagi atas dua yaitu yang pertama mekanisme pengendalian internal di mana pengendalian perusahaan yang dilakukan dengan membuat aturan yang mengatur tentang mekanisme baik yang berupa keuntungan, return maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Yang kedua yaitu mekanisme pengendalian eksternal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan oleh pasar. Menurut teori pasar, jika manajemen berperilaku hanya untuk menguntungkan diri sendiri, maka kinerja perusahaan akan menurun dalam bentuk turunnya nilai saham perusahaan tersebut. Pola penerapan tata kelola perusahaan yang baik perusahaan berbeda-beda, namun secara umum, pola penerapan tata kelola perusahaan yang baik terdiri dari membangun kepedulian dan komitmen, pembentukan tim khusus corporate governance, pengkajian terhadap kondisi sekarang, kondisi ideal, dan arah yang hendak ditempuh, serta program jangka pendek bertahap, kemudian perumusan tindak lanjut, pengambilan keputusan perubahan, sosialisasi tindak lanjut, implementasi, serta evaluasi berkelanjutan. Selanjutnya
contoh penerapan salah satu contoh penerapan perusahaan adalah dengan mengawasi dan melakukan tindakan pada praktik menyimpang seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam materi ini saya mengambil dua contoh penerapan good corporate governance pada salah satu perusahaan di Indonesia, yaitu yang pertama Pertamina. Pertamina menjalankan nilai corporate dan juga melaksanakan prinsip corporate governance. Dilansir dari laman perusahaan ini, demi menjalankan prinsip transparansi, Pertamina bersinergi dengan KPK untuk mengawasi pelaksanaan program berproyek strategi migas agar berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan. Selain itu, perusahaan ini membentuk pelaksanaan prinsip responsibilitas perusahaan yang bertanggung jawab menjaga dan menyelamatkan aset negara yang dikelola untuk dimaksimalkan demi kepentingan masyarakat Indonesia. Contoh selanjutnya yaitu penerapan good corporate governance di perusahaan Biofarma. Penerapan good corporate governance di Biofarma mengutamakan kepentingan perusahaan ini menggunakan visi-misi, filosofi, budaya perusahaan, panduan kode etik, tanggung jawab profesional, dan standar prosedur operasional sebagai pendukung acuan untuk menerapkan good corporate governance. Contoh penerapan perusahaan di Biofarma dilansir dari situs resmi perusahaan ini. Berikut contoh penerapan good corporate governance dalam perusahaan ini sebagai prinsip dan sesuai dengan prinsip yang ada yang dilansir dari situs resmi perusahaan tersebut. Salah transparansi, perusahaan ini menyediakan informasi tepat waktu, jelas, akurat, mendapat tindakan, serta mudah diakses pendapat. Kedua, akuntabilitas perusahaan untuk perincian tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dan insan Biofarma selaras dengan visi, misi, value, dan strategi perusahaan. Kemudian terakhir ada responsibilitas, perusahaan memastikan kepatuhan pada peraturan dan kebijakan pemerintah. Demikian yang bisa saya jelaskan dalam materi kali ini mengenai good corporate governance.